Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, adik-adik, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali berkumpul bersua bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jalan beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan beberapa amalan yang dengannya para malaikat akan mendoakan kebaikan untuk kita. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sebutkan 14 amalan yang menjadi sebab malaikat mendoakan keburukan untuk orang yang melakukan perbuatan tersebut. Berapa perbuatan jemaah? 14. Jadi ada 14, bisa jadi lebih, yang dimana kalau perbuatan tersebut dilakukan menjadi sebab malaikat mendoakan keburukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kalau seandainya kita didoakan sama orang lain dengan doa buruk, takut nggak jemaah? Takut nggak? Takut. Buktinya kita sering lihat di pinggir jalan tulisan dilarang buang sampah. Itu masih ada aja yang buang sampah. Tapi ketika ada tulisan yang buang sampah, kami doakan semoga awal jamaah biasanya miskin 7 keturunan. Langsung apa? Tidak jadi, langsung bersih. Ini menunjukkan bahwasannya orang itu dia takut kalau seandainya ada orang lain yang mendoakan keburukan kepadanya. Sebagaimana kita takut jika ada orang lain yang mendoakan keburukan untuk kita, seharusnya kita lebih takut dari doa-doa para malaikat. Seharusnya kita lebih takut dari doa keburukan yang dipanjatkan oleh para malaikat. Kenapa? Alasannya sama seperti yang kemarin. Yang pertama adalah malaikat ini tidak pernah berbuat apa? Maksiat. Semakin soleh seseorang, itu doanya semakin apa? Mustajab. Malaikat sudah tidak kita pungkiri lagi kesolehannya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat, mereka menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Makanya Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dalam Fathul Bari, wa fihi dalilun ala qabuli du'a'il malaikah min khairin aw syarr. Ketika mengomentari hadis tentang
larangan wanita menolak ajakan suaminya. Kata Ibnu Hajar, di dalam hadis ini terdapat keterangan bahwasanya doa para malaikat itu mustajab, baik doa untuk kebaikan maupun doa untuk apa? Keburukan. Ini yang pertama. Alasan yang kedua, masih ingat? Jumlahnya banyak. Tidak ada tempat seberapa 4 jari di langit kecuali di situ ada malaikat. Yang sholat di Baitul Ma'mur berapa jumlahnya jemaah? 70.000. Kalau sudah sholat keluar sholat tidak masuk lagi tidak. Bayangkan berapa banyaknya jumlah malaikat. Ini 2 alasan yang seharusnya bagi seorang muslim dia khawatir, dia takut jangan sampai dirinya didoakan keburukan oleh malaikat. Ketika ada sebuah larangan yang dimana larangan tersebut ancamannya adalah dilaknat oleh malaikat, maka ketahuilah bahwasannya larangan tersebut termasuk dosa besar atau kecil? Besar. Jadi kalau Nabi melarang sebuah perbuatan yang dimana kalau perbuatan ini dilakukan maka ancamannya dapat laknat malaikat, maka ini menunjukkan perbuatan tersebut kalau dilakukan menjadi dosa besar. Karena definisi dosa besar kata para ulama, dia pun ganti irtaqabahu insan wa kana fihi haddun fid dunya. Setiap dosa yang kalau dilakukan oleh manusia ada hukuman had di dunia. Seperti apa? Mencuri, kemudian membunuh, zina, dan seterusnya. Jadi ada hukuman had di dunia. Wa wa'idun fil akhirah. Pertama ada hukuman had di dunia. Yang kedua ada ancaman azab atau amarah Allah kelak di akhirat. Dan yang ketiga, al-lu'ina fa'iluhu fi kitabillahi aw lisani aw ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau pelakunya dilaknat baik disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi di antara definisi dosa besar adalah apabila dilakukan maka pelakunya diancam dengan apa? Laknat. Lalu siapakah orang-orang yang merugi yang mereka diancam dengan laknat para malaikat? Yang pertama adalah orang yang meninggal dalam kondisi kafir. Orang yang meninggal dalam kondisi kafir. Dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 161. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang yang kafir dan mati dalam kondisi kafir. Karena yang menjadi penentu adalah kondisi bisa dia wafat. Siapa yang kafir dan dia mati di atas kekafiran, ulaika alaihim la'natullah. Maka orang-orang yang seperti ini dia mendapatkan laknat Allah wal malaikati wan nasi ajma'in. Laknat para malaikat dan laknat seluruh manusia. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara apa yang akan didapat oleh orang yang meninggal di atas kekufuran itu akan dilaknat sama malaikat. Apa maksudnya dilaknat sama malaikat, jemaah? Didoakan keburukan agar dia dijauhkan dari rahmat. Karena laknat itu artinya at-tardu min rahmatillah. Ditolak, dijauhkan dari rahmat Allah. Ini dalil pertama, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 161. Dalil yang kedua adalah hadis riwayat Ahmad yang diriwayatkan oleh Syekh-Albani. Hadis panjang tentang perjalanan ruhnya orang kafir ketika dicabut. Ketika ruh itu dicabut, seperti orang yang menarik ganjul. Ganjul apa itu, Pak? Ganjul apa?
cangkolan, seperti orang yang menarik gancu yang memiliki banyak cabang runcing di kain wol yang basah. Jadi itu ketika dicabut seperti gantu yang punya cabang runcing di kain wol. Saat itu banyak orang kafir meninggal biasa-biasa saja. Ingat, sakaratul maut perkara dohir. Tapi ketika sudah masuk proses dicabutnya nyawa, ini perkara apa? Dohir. Kenapa? Karena kita tidak melihat yang nyabutnya. Justru kalau lihat yang nyabut bahaya jemaah. Kalau lihat yang nyabut bagaimana? Artinya dia yang meninggal jemaah. Jadi kalau kita lihat ada orang meninggal, orang kafir biasa-biasa, ketika dicabut, karena proses dicabut itu perkara apa? Justru kalau kita lihat bahaya, berarti dicabut nyawanya. Nah, seperti gancu yang ditarik dari apa tadi? Wol yang basah. Kemudian perut tersebut akan keluar dari jasad orang kafir tersebut. Singkat cerita atau singkat hadis, Nabi SAW mengatakan, kemudian seluruh malaikat yang ada di antara langit dan bumi melaknatnya. Demikian pula seluruh malaikat yang berada di atas langit dan semua pintu langit ditutup untuknya. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwasanya orang kafir ini didoakan keburukan oleh malaikat. Maka seorang mukmin hendaknya dia senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa diberikan istiqomah di atas Islam dan sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, murtad. Apa bedanya kafir sama murtad, teman? Kalau murtad itu sudah pernah masuk Islam tapi keluar lagi. Orang yang murtad pun demikian. Dalilnya Al-Quran surat Al-Imran ayat 86. Allah Ta'ala berfirman, "Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim." Bagaimana Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kaum yang mereka telah kafir setelah mereka mendapatkan keimanan, setelah mereka menjadi orang yang beriman. Wa syahidu anna rasul haq, dan mereka bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad itu benar-benar seorang rasul. Wa ja'ahumul bayyinat, telah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang zalim. Kemudian di setelahnya Allah Ta'ala berfirman, ulaika jazaohum alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Orang yang keluar dari Islam setelah masuk iman, setelah masuk dalam Islam, balasan mereka adalah dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh seluruh manusia. Kita hidup jamaah di zaman yang penuh dengan fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Syubhat sama syahwat lebih bahaya mana jamaah? Syubhat atau syahwat? Atau tergantung orangnya? Syubhat atau syahwat? Bahaya semua betul. Ya, sebagian orang mengatakan fitnah syubhat itu lebih bahaya. Banyak fitnah syubhat seperti bersebarannya atau bertebarannya pemikiran ateis, pemikiran liberal, dan seterusnya. Di Saudi ada orang yang namanya Abdullah Al-Qasimi. Yang mungkin sering mendengar kisah ini, Abdullah Al-Qasimi. Dia aslinya adalah orang Mesir. Kemudian pergi ke Saudi, orang tuanya pergi ke Saudi, lahirlah Abdullah Al-Qasimi. Dia belajar di Emirat, belajar di Al-Azhar, dan seterusnya. Dia adalah orang yang sangat terkenal dengan kecerdasannya. Cerdas sekali. Cerdas dan pintar membantah. Cerdas dan pintar membantah. Sampai-sampai karangannya
itu pernah diuji di mimbar Haram. Jadi khotib yang sedang khutbah di Haram itu pernah menguji karangannya siapa? Abdullah Al-Qasimi. Bahkan ada yang memberikan gelar Abdullah Al-Qasimi ini jamaah dengan Ibnu Taimiyah al-Asal. Ibnu Taimiyahnya abad ini. Saking cerdasnya, saking tajamnya pena dia dalam membantah. Dia punya kitab As-Salat Bainal Islam wal Wathaniyah. Itu benar bagus sekali. Namun di akhir hayat justru dia menjadi ateis. Awalnya menjadi pembela Islam, pembela tauhid, di akhir hayat justru meninggal sebagai orang ateis. Dia banyak narang buku yang memojokkan Islam, seperti Hadil Aghlal. Ini semua hanya belenggu dan seterusnya. 5 ada kenapa umat Islam ini mundur dan kitab-kitab lainnya. Ada kabar yang mengatakan di akhir hayat dia tobat, tapi banyak kabar yang menyatakan bahwasannya dia meninggal di atas pemahaman ateis. Jadi bukan orang biasa, ulama pintar bantah, cerdas, bukunya luar biasa. Namun bersama dengan hal itu dia meninggal di atas ateis. Kata Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan tidak diketahui bahwasannya Abdullah Al-Qasimi bertaubat dari pemahaman ateisnya. Jadi Syekh Shalih Fauzan berpendapat belum ada kabar yang valid bahwasannya dia taubat dari pemahaman ateisnya. Makanya jamaah tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan orang yang sekarang muslim akan meninggal di atas keislaman. Makanya seorang muslim benar-benar minta sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Sekelas Sufyan Ats-Tsauri. Siapa yang tidak kenal Sufyan Ats-Tsauri? Ulama besar dalam bidang hadis. Beliau ketika mau meninggal dunia jamaah, beliau nangis. Ditanya, wahai Sufyan, kenapa engkau nangis? Apa engkau takut akan terjadi sesuatu? Tidak. Karena seorang muslim tahu dosa itu masih ada kemungkinan untuk diampuni. Tapi yang dia takutkan, dia mengatakan ini akhafu an uslabal iman qabla an amut. Saya takut kalau seandainya iman ini dicabut sebelum mati. Karena kalau orang mati nggak bawa iman, nggak ada kemungkinan untuk diampuni dosanya. Maka jaga diri, jangan terlalu liar, jangan terlalu liar di dalam jangan terlalu lihat di dalam berselancar di dunia maya. Dikatakan nanti malah teracuni dengan pemikiran-pemikiran yang menjadikan kita ragu dengan kebenaran Islam. Ini yang kedua. Atau yang kedua jemaah murtad. Yang ketiga, mencela para sahabat. Di antara dosa yang hukumannya ada didoakan keburukan oleh malaikat adalah mencela para sahabat. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kita ulang lagi. Allah Taala memuji mereka, wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, lil fuqara'il muhajirin wal ladzina tabawwa'u ad-dar wal iman. Dan ayat yang lain yang menunjukkan akan tingginya kedudukan para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering memuji mereka. Mereka kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang hatinya paling bersih, orang yang paling ikhlas dalam perjuangan, orang yang paling ikhlas dalam beribadah, orang yang hidup di zaman-zaman sulit. Banyak orang zaman sekarang yang berpikir enak ya hidup di zaman Nabi. Siapa yang menjamin kalau kita hidup bersama Nabi, apalagi di awal-awal Islam, kita termasuk yang hidup
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujiannya apa? Berat. Maka orang yang mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah, hukumannya pun berat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Siapa yang mencela sahabat-sahabatku? Siapa sahabat Nabi jemaah? Sahabat Nabi itu man laqiyan Nabi mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Siapa yang bertemu dengan Nabi? Kenapa kalau enggak pakai kata melihat Nabi jemaah? Karena sahabat Nabi ada yang bukan. Jadi makanya pakainya bahasa apa? Bertemu dengan Nabi. Karena kalau pakainya redaksinya melihat Nabi, nanti yang belum mampu nggak termasuk sahabat jemaah. Makanya pakainya bahasanya siapa yang bertemu dengan Nabi, tidak cuma bertemu, beriman. Karena banyak orang yang bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman. Yang ketiga adalah mati di atas keimanan. Karena ada yang bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, beriman, namun ternyata mati bukan di atas keimanan. Jadi ada tiga kriteria orang dikatakan sahabat Nabi: bertemu, beriman, mati di atas keimanan. Betul, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka bukanlah orang yang maksud, mereka bukanlah orang yang bebas dari dosa. Namun kesalahan mereka jangan sampai menjadikan bisa kita mencela mereka. Karena kita Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, la tasubbu ashabi, janganlah kalian cela sahabat-sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadi, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Nabi SAW, demi Allah, ada Nabi tidak bersumpah, ini kita sudah percaya. Namun Nabi bersumpah, kalau seandainya salah seorang di antara kalian itu berinfak 1 gunung emas, bayangkan jemaah berapa triliun itu, 1 gunung emas, itu tidak bisa mengalahkan infaknya para sahabat walaupun sekedar 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud. Kalau zakat fitrah berapa? 4 mud, 1 sok 4 mud. Nah, itu infak selain sahabat Nabi sebesar gunung Uhud itu tidak bisa mengalahkan infaknya sahabat hanya 1 mud wala nasifah, walaupun setengah mud juga tidak bisa mengalahkan. Ada nggak jamaah orang yang mencela para sahabat Nabi? Ada kan? Mereka adalah orang-orang apa? Syiah. Yang diparah di antara mereka adalah orang-orang Rafidhah. Bahkan mereka menjadikan mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai bentuk ibadah. Jadi mencela sahabat Nabi itu adalah ibadah. Kalau kita kan ibadah zikir. Kalau orang Syiah di antara bentuk ibadah adalah mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara doa mereka, tadi saya buka maktabah syamilahnya orang Syiah. Jadi ada maktabah syamilahnya kitab-kitabnya Ahlussunnah. Ada maktabah syamilahnya kitab-kitabnya orang Syiah. Jadi perpustakaan online. Saya bilang di situ di antara doa orang Syiah setelah mereka bersolawat, mereka mengatakan Allahumma al'an sonamai Quraisy wa banataihima. Ya Allah, laknatlah 2 berhala Quraisy. Siapa maksudnya? Abu Bakar dan Umar. Wa banataihima, kedua putrinya siapa? Aisyah sama Hafsah. Jadi di antara doa mereka agar Allah melaknat Abu Bakar, Umar, Aisyah dan Hafsah. Bahkan bulatnya mereka, orang-orang yang ekstrim di antara mereka jamaah, semua orang sahabat murtad kecuali 5. Kecuali 5. Siapa jamaah 5 itu? Ali bin Abi Thalib, Abu Dar, yang lain Salman Al Farisi, terus
Hasan al-Husain jelas. Yang lain? Miqdad ibn Aswad, Ammar ibn Yasir. Selain ini dan selain keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriman, semuanya dianggap apa? Murtad. Bahkan Umar bin Khattab kata mereka adalah Fir'aunnya umat Nabi Muhammad. Umar bin Khattab adalah Fir'aunnya umat Muhammad. Tapi mereka tidak bisa membantah fakta bahwasannya Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya yang bernama Ummu Kulsum dengan Umar. Jadi orang Syiah itu mereka ingin menggambarkan kalau para sahabat Nabi ini memusuhi Ahlul Bait. Tapi di kitab-kitab mereka disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab itu menikahi siapa? Anaknya Ali bin Abi Thalib, namanya Ummu Kulsum. Mana mungkin orang yang benci mau menikahkan putrinya dengan orang yang dia benci. Jadi yang menggambarkan Ali itu benci banget sama siapa? Umar. Mana mungkin Ali benci dengan Umar mau menikahkan putrinya dengan siapa? Umar. Itu ada di kitab mereka. Akhirnya mereka mentakwil. Mereka mengatakan itu Ali karena takut sama Umar. Padahal Ali itu sering beliau ketika perang. Ketika dia mengatakan anak lebih sama di ummi Haidar, saya adalah yang dinamakan ibuku sebagai singa berani. Siapa yang menggantikan? Siapa yang tidur di ranjang yang Nabi ketika Nabi berangkat hijrah? Ali bin Abi Thalib. Masa takut sama Umar? Di antara mereka ada yang mentakwil itu yang dinikahi sama Umar bukan Ummu Kulsum anaknya Ali. Namun itu adalah jin yang menjelma menjadi Ummu Kulsum. Kita jawab, masa dari Umar dan Ummu Kulsum lahir seorang anak? Kalau seandainya Ummu Kulsum itu siapa? Jin dan seterusnya. Ini semua jamaah menunjukkan akan bahayanya mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ada yang bertanya sama Abdullah bin Mubarak, wahai Abdullah bin Mubarak, mana yang lebih mulia, Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz? Siapa yang sahabat? Muawiyah bin Abi Sufyan. Umar bin Abdul Aziz tabi'in, soleh, khalifah yang terkenal dengan keadilannya, solehnya luar biasa. Abdullah bin Mubarak bertanya, mana lebih mulia, Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz? Mana jemaah? Muawiyah. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Demi Allah, debu yang masuk di hidung Muawiyah ketika bersama Rasulullah SAW lebih baik daripada 1000 Umar bin Abdul Aziz. Jadi kedudukan para sahabat Nabi SAW ini tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang yang datang setelahnya. Walaupun setelah siapa? Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Ini yang keberapa jemaah? 3. Dan 17 jemaah 14 ya. Nah, yang keempat, berbuat kebalik melakukan kriminal di Madinah. Yang keempat, berbuat kebalik atau melakukan kriminal di Madinah. Jangan sampai kita datang ke Madinah jemaah di situ membuat koar. Jangan sampai kita datang ke Madinah di situ kita berbuat baik. Atau kita begitu mencontohkan perbuatan buruk, jangan sampai. Perbuatan baik di luar Madinah dosa. Di dalam Madinah ancamannya lebih apa? Keras. Rasulullah SAW bersabda, "Faman ahdatsa fiha hadatsan." Siapa yang melakukan perbuatan baik, awal muhdisan, atau melindungi orang yang berbuat baik di Madinah, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Baginya laknat Allah, laknat malaikat dan laknat seluruh manusia. La yuqbalu minhu yawmal qiyamati sharaf wal 'adl. Tidak diterima darinya kelak di hari kiamat baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Kata Ibnu Athir,
dalam An-Nihayah fi Ulumul Hadis belum mengatakan. Tadi kan awal-awal muhditsan. Kalau kita baca muhdits, berarti maknanya adalah pelaku kriminal. Jadi siapa yang melindungi pelaku kriminal tadi ancamannya. Tapi kalau kita bacanya mudah, karena ada dua bacaan, bisa muhdits, bisa mudah. Kalau muhdits adalah perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Itu sama-sama masuk ke dalam ancaman hadis ini. Kenapa demikian Ustaz? Karena kota Madinah adalah kota yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau SAW pernah berdoa, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, jadikanlah kita cinta kepada Madinah sebagaimana cintanya kita kepada Makkah atau bahkan lebih besar dengan Nabi cinta sama Makkah, cinta sekali. Nabi ketika hijrah dari Makkah, beliau menoleh ke Makkah dan beliau mengatakan, Innaki la khairu ardillah. Demi Allah, Makkah engkau adalah sebaik-baik bumi Allah. Namun kenapa Nabi meninggalkan Makkah? Kalau bukan karena kaumku mengusirku, saya tidak akan keluar dari Makkah. Nabi SAW cinta banget sama Makkah. Dan Nabi SAW berdoa agar dia cinta dengan Madinah, bahkan lebih besar cintanya kepada orang Makkah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Al-Madinatu khairun lahum wa kanu ya'lamun. Tinggal di Madinah itu lebih baik bagi mereka sekiranya mereka mengetahui. La yada'uha ahadun rabbatan anha illa abdallahu fiha ma huwa khairun minha. Tidaklah meninggalkan kota Madinah karena benci kepada Madinah. Jadi meninggalkan kota Madinah boleh nggak? Boleh, selama bukan karena benci. Ibnu Abbas itu lebih milih tinggal di bulan Madinah. Tapi Ibnu Abbas melawan itu bukan karena apa? Benci. Siapa yang meninggalkan Madinah karena benci tinggal di Madinah, Allah akan ganti dengan orang yang lebih baik dari dia. Ini artinya Madinah itu tidak akan pernah apa? Kosong. Karena setiap ada yang keluar karena tidak betah tinggal di Madinah, Allah akan ganti dengan orang yang lebih baik. Wala yasbudu ahadun ala la'waniha wa jahdiha. Tidak ada orang yang tinggal di Madinah sabar dengan susahnya hidup di Madinah illa qultu lahu syafi'an yaumil qiyamah. Kecuali saya akan berikan syafaat baginya kelak di hari kiamat. Ini keutamaan tinggal di Madinah. Keutamaan kota Madinah, maka siapa yang melakukan perbuatan zalim, kriminal, perbuatan yang tidak ada contohnya, maka dia diancam dengan apa? Laknat. Yang kelima, menzalimi penduduk Madinah. Jadi berbuat zalim di Madinah tidak boleh, walaupun dia menzalimi bukan penduduk Madinah. Menzalimi penduduk Madinah juga tidak boleh. Beda bagaimana? Berbuat zalim di Madinah sama menzalimi penduduk Madinah beda. Beda kan? Iya. Mana dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, Allahumma man zalama ahlal Madinah. Ya Allah, siapa yang berani menzalimi penduduk Madinah, wa akhafahum, berani mengampuni penduduk Madinah, fa akhifhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka jadikan mereka takut ya Allah. Jadi siapa yang nakut-nakuti penduduk Madinah, Nabi berdoa agar mereka diisi hatinya dengan apa? Rasa takut. Dan kelak, dan Nabi mendoakan agar dia dilaknat oleh Allah, dilaknat malaikat, dilaknat oleh seluruh manusia, lalu bisawful wala adlu. Tidak diterima kelak dari kiamat amalan wajib maupun amalan sunnah. Nabi SAW juga bersabda, Man arada ahlal Madinati bisul. Siapa yang ingin keburukan untuk penduduk Madinah, siapa yang ingin mencelakai penduduk Madinah, agar Allah akan hancurkan dia. Karena dia jujur firman, sebagaimana hancurnya garam ketika dimasukkan ke air. Ini menunjukkan akan mulianya orang-orang yang tinggal di Madinah. Ini yang keberapa jemaah?
Yang kelima. Yang keenam, menasabkan diri kepada selain orang tuanya. Menasabkan diri kepada selain orang tuanya, atau mengaku keturunan. Saya keturunan Raja Fulan, saya keturunan keluarga besar Fulan. Ini tidak boleh. Bahkan termasuk dosa apa? Besar. Atau mengaku keturunan Nabi. Kita semua keturunan zaman Nabi siapa? Nabi Adam. Ya kan? Ada yang percaya dengan teorinya Darwinnya Muhammad? Tidak ada kan? Iya. Untuk membantah teorinya Darwin, kalau Darwin mengatakan evolusi, tapi kenapa kok sekarang tidak evolusi berapa ya? Sekarang kok tidak berubah kan? Tetap seperti ini kan? Iya. Kita lanjut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Man idda'a ila ghairi abi." Siapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya? Siapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya? Jadi dia mengaku bin fulan padahal bukan bin fulan. Au tama ila ghairi mawali, atau bersandar kepada yang bukan walinya. Artinya ketika seseorang jadi budak, kemudian dimerdekakan sama majikannya, maka walaknya kepada majikannya. Artinya nanti warisan budak itu kembali ke siapa? Majikannya. Siapa yang dia mengingkari walaknya, mengingkari majikannya yang telah memberikan dia, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Orang yang seperti ini akan mendapatkan laknat Allah, mendapatkan laknat malaikat, dan mendapatkan laknat siapa? Manusia. Kenapa? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, orang yang menyandarkan kepada orang yang mengaku nasabnya kepada fulan atau fulan padahal dia tidak, maka dia telah kufur nikmat. Dia mungkin merasa bukan dari keturunan tetangga, namun dia mengaku dari keturunan tetangga, berarti dia telah melakukan perbuatan kufur apa? Nikmat. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Man da'a ila ghairi abi wa huwa ya'lam annahu ghairu abi." Siapa yang mengaku, karena siapa yang mengaku ayahnya kepada selain ayahnya, sedangkan dia tahu bahwasanya dia bukan ayahnya, fal jannatu 'alaihi haram, maka surga haram bagi orang tersebut. Jadi ngaku menyandarkan kepada suatu nasab padahal bukan, termasuk dosa besar atau kecil? Dosa besar. Ini yang pertama. Ada dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk yang ketujuh. Yang ketujuh, yang didoakan keburukan oleh malaikat adalah orang yang tidak mau berinfak. Kita sudah sebutkan darinya pada pertemuan yang lalu. Namun yaumin yusbihul ibadu fi. Tidaklah seorang hamba atau tidaklah hamba-hamba masuk di waktu pagi kecuali di waktu pagi itu turun dua malaikat. Yang pertama mengatakan Allahumma atimun fiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang mau berinfak. Kata An-Nawawi rahimahullah taala, infak di sini luas, mencakup yang wajib maupun yang sunnah. Sedangkan malaikat yang lain mengatakan Allahumma atimun sikan khalafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran pada orang yang tidak mau berinfak. Kata Ibnu Hajar jemaah, kehancuran di sini bisa menimpa satu dari dua hal atau bahkan dua-duanya. Yang satu kehancuran pada dirinya atau kehancuran pada hartanya. Mungkin hartanya tidak hancur, tapi dirinya hancur. Secara zahir hartanya tidak hancur, tapi barokah dari hartanya jalan dijauh. Apa yang dia miliki tidak memberikan dia semakin dekat dengan Allah SWT. Maka hendaknya orang yang Allah Ta'ala berikan kelebihan harta, dia menyisihkan sebagian apa yang telah Allah Ta'ala titipkan kepadanya. Di antara dalil yang menunjukkan betapa agungnya infak jemaah, ketika seseorang meninggal dunia, apa yang jadi angan-angan dia jemaah? Sedekah. Kenapa? Karena dia tahu setelah meninggal dunia nanti ternyata pahala sedekah itu apa? Luar biasa. Hatta idza jaa ahadahumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Saya akan bersedekah. Kata para ulama, kenapa kok anak-anak sedekah? Karena ternyata sedekah itu pahalanya luar biasa. Siapa yang mau beruntung, siapa yang mau sukses di dunia akhirat, jadilah orang yang berusaha mengikis sifat pelitnya. Karena semua orang itu punya tabiat apa? Pelitnya ada apa? Jangan aku sih. Iya kan? Iya kan? Siapa yang pengen beruntung berusaha mengikis. Wa man yuqashiha nafsi. Siapa yang dijaga dari pelit yang ada pada dirinya. Berarti sejatinya semua orang itu punya sifat apa? Pelit. Tapi siapa yang dijaga dari sikap pelit tersebut, faulaika humul muflihun. Dia adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan kelak beruntung di akhirat. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, 9, 10 disebutkan dalam satu hadis. Rasulullah SAW suatu hari beliau naik mimbar. Kemudian beliau mengatakan amin.
Amin, amin 3 kali. Apa arti amin? Bukan Anies Mohaimin, ya, udah selesai. Amin, apa arti amin? Ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa baginda mengatakan amin, amin, amin 3 kali? Nabi bersabda, atani Jibril. Jadi yang mendoakan siapa? Jibril, malaikat termulia. Buktinya apa? Buktinya ketika Allah Ta'ala menyebutkan para malaikat, Allah khususkan penyebutan malaikat Jibril. Macam dalilnya Al-Quran surat Al-Qadr, tanazzalul malaikatu wa para malaikat turun dan roh. Siapa roh di sini? Jibril. Bukankah Jibril termasuk malaikat? Iya. Tapi kenapa dikhususkan menunjukkan akan tingginya kedudukan siapa? Jibril. Dan Jibril alaihissalam, ketika Nabi SAW berkhutbah, Jibril berdoa mengatakan rohima anfumri, celaka, rugi rojulun adraka Ramadan falam yukfarlam. Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, dosanya tidak Allah ampuni. Ini berarti yang keberapa? 8. Orang yang dapat kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, momen mulia, kesempatan untuk diampuni luas. Kenapa luas? 1, setan yang lain tidak. Ada penyuruh ya dari khairin akbil wa ya dari syarrin aksir. Ada penyuruh di hati kita yang mengatakan, wahai orang yang melakukan kebaikan segera, wahai orang yang berbuat buruk kurangi, berhenti. Pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan kesempatan diampuni itu tiap malam. Artinya tidak diampuni malam pertama, masih ada malam kedua, masih ada malam ketiga, sampai malam terakhir, luas sekali. Maka siapa yang tidak diampuni bulan Ramadan, ini menunjukkan akan kebangetan. Ada kesempatan berapa hari? 30 hari. Di malam pertama sampai 30 hari diampuni, ini kebangetan. Makanya diberitakan keburukan sama Jibril. Yang kedua, Rabbuna'an fumri'in dzikirka indahu falam yusalli alaih. Celaka, rugi orang yang mendengar nama Nabi Muhammad tapi tidak mau bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Rugi ya. Padahal solawat itu bayar ya mah. Tidak bilang sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang tidak mau sholawat itu orang yang benar-benar pelit. Al-bakhilu man dzikra indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil adalah orang yang bernamaku tapi dia tidak mau apa? Sholawat. Masa kita lupa dengan jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sekedar sholawat saja tidak mau. Rasulullah SAW dikisahkan bersama Aisyah radhiyallahu taala anha jamaah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lamma ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tayyiban nafs." Ketika saya melihat Rasulullah SAW sedang berdoa. Jadi Aisyah pernah melihat Rasulullah SAW sedang berdoa. Qultu ya Rasulullah, ud'ullah li. Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, tolong doakan saya ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma firli Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarra wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang telah berlalu atau yang akan datang, yang dilakukan dalam kesendirian atau yang dilakukan di halayak ramai. Mendengar doa ini jamaah, fadhaikat Aisyah. Aisyah tertawa atas safatul Rasulullah fi hijri Rasulullah SAW. Tertawanya sampai kepalanya ini jatuh ke pangkuan Rasulullah. Jadi ketawanya apa jemaah? Bahasa kita tawanya apa? Sampai jumlah itu Yukis, ya ngakak. Senang banget didoakan sama siapa yang tak senang didoakan sama Rasulullah. Rasulullah kemudian bertanya, kemudian beliau mengatakan, ayah suruh didoai. Wahai Aisyah, apakah anda senang dengan doaku? Wahai ayah suruh didoakan. Malah mungkin saya tidak senang dengan doamu yang mendoakan Rasulullah SAW.
Kemudian salah seorang mengatakan, wallahi innaha la da'watul ummati fi kulli shalah. Kata Nabi SAW, demi Allah, doa yang saya panjatkan kepada Allah untukmu adalah doa yang saya panjatkan untuk umatku setiap kali sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita setiap sholat mengatakan, Allahumma ighfir li ummati. Ya Allah, ampunlah dosa umatku yang telah berlalu maupun yang akan datang, yang dilakukan di saat sendiri maupun di halayak ramai. Masa jasa seperti ini kita sholawat aja tidak paham jemaah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua, berapa? 9. Maaf, alarm tandanya habis waktunya jemaah. Yang ke-10, doanya lanjut ya. Ayo belum lanjut setengah apa ini? Ya, yang ke-10. Nabi SAW berdoa, Rabbana anfur bikin adraka walidayhi aw ahadahuma falam yughfar lahu. Rugi celaka orang yang mendapati kedua atau salah satu dari orang tuanya namun dosanya tidak diampuni. Orang kalau masih punya orang tua, jemaah, kesempatan masuk surga itu terbuka lebar. Dari salah seorang ulama ketika salah satu orang tuanya meninggal, dia nangis geru-geru. Dia nangis dengan tangisannya apa? Histeris. Dia nangis dengan tangisan histeris. Dia kalau besar ditanya, masa engkau sekelas engkau nangis dengan seperti ini? Apa kalau tidak ridho dengan takdir Allah? Saya ridho. Tapi dulu saya di rumah punya 2 pintu untuk masuk dalam surga. Sekarang tinggal berapa? Tinggal 1. Maka yang masih punya orang tua, manfaatkan. Jangan pelit sama orang tua. Coba bayangkan kalau dulu orang tua kita pelit sama kita, jangan. Mau minta susu malah dikasih air apa? Air putih. Kalau dikasih perasaan beras dan seterusnya, jangan pelit. Ada seorang yang cerita, jemaah. Dia setelah keluar baru sadar. Setelah keluar dia baru sadar. Selama ini anaknya cuma datang dan mengatakan, Pak pengen apa? Pak pengen apa? Pak pengen apa? Sebagai seorang ayah ketika ditawari seperti itu, ada apa jemaah? Isi aku atau subuh tadi jemaah. Sudah. Matikan dulu alarmnya. Saya tidak merasa pasang alarm jemaah. Kita lanjut. Ya. Sebagai orang tua ditawari kadang malu, ada di sini. Ternyata setelah dia tua, selama ini anaknya nawari tok, dia baru ingat. Ternyata saya waktu ayah masih hidup, kerjaan saya hanya apa? Nawari tok. Jadi apa yang kita punya berikan kepada siapa? Orang tua kita. Tentunya berinfak dengan profesional. Ini yang ke-10. Yang ke-11. Ini khusus bagi ibu jemaah. Ini saya buat panjang sekali jemaah. Menolak hubungan suami istri. Menolak hubungan suami istri. Berarti menolak hubungan suami, menolak hubungan ajakan suami besar-besar atau kecil? Besar atau kecil atau besar banget? Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Idza ja'a ar-rajulu ra'atahu ila firashihi." Apabila seorang suami mengajak istrinya menuju tempat tidurnya, artinya untuk melakukan hubungan intim. Fa'adat, kemudian perempuannya ini enggak mau. Enggan di sini bukan karena apa? Udur. Dia enggak mau bukan karena udur. Fa'adat antaji'a la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Dia tidak mau mendatangi suaminya, dia akan dilaknat oleh malaikat sampai waktu pagi. Bayangkan, bukan sekali 2 kali, tapi dilaknatnya sampai pagi.
Bayangkan kalau maaf. Bayangkan kalau seandainya fitnahnya dari jam 8. Dari jam 8 suaminya tidur dalam kondisi malam, itu dilarang sampai kapan? Sampai subuh. Itu kalau dalam subuh dia kan sampai pagi. Untuk waktunya sebentar. Berapa jam itu jemaah? Sampai 12 jam. Kurang lebih 10 jam ya. Ini menunjukkan bahwasannya menolak ajakan suami ini merupakan dosa apa? Dosa besar. Bagaimana seorang wanita dia ingin bahagia, dia ingin berkah hidupnya, dia ingin dicintai oleh Allah, namun setiap malam atau sering di malam harinya dia dilaknat sama siapa? Malaikat. Susah ya bagi orang seperti itu jamaah. Kecuali kalau ada udur, sakit contohnya. Haid udur bukan? Haid udur bukan? Kata bapak-bapak bukan. Kata ibu udur. Udur bukan haid. Yang belum nikah jangan sini. Haid udur bukan? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan walaisa haidu li'ubrid fil imtina. Haid itu bukan udur dalam bersenang-senang dengan istri. Li'anna lahu haqqan fil istimta' biha fawal izar. Karena suami masih punya hak untuk bersenang-senang dengan istri selama dihindari apa? Dihindari jima. Jadi selain jima boleh. Jadi walaupun masih haid tetap harus melayani suami. Yang penting jangan apa jamaah? Jangan jima. Apalagi kita hidup di zaman yang fitnah syahwat luar biasa jamaah. Luar biasa kan? Ngeri kan? Ngeri sekali. Masa enggak ngeri zaman Nabi jadi ngeri kok? Maka fitnatan Allah ala bijal dengan bisa. Saya tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih besar yang menimpa laki-laki melebihi fitnah apa? Wanita. Ketika suami kerja di luar, yang dia lihat bagaimana jamaah cantik-cantik. Karena orang yang kerja di luar pasti bandel kan jamaah. Di rumah mesti bandel kan? Ya cocok bandel cocok ya. Tapi di tempat kerja wanita itu pasti bandel. Ditambah lagi bahasanya akan diatur. Sebelumnya dia terlihat mengalir. Jadi godaan dunia itu berat sekali jamaah. Dan ketika dia pulang ke rumah kemudian ditolak, ini akan menimbulkan bahaya. Kata seorang ustaz, laki-laki itu malah nggak boleh dalam dua kondisi. Satu, kalau nafsu perutnya belum terpenuhi. Dua, kalau nafsu dalam perutnya belum terpenuhi. Yang dalam gimana orang pulang kerja capek-capek sudah lama belum gimana? Ambil apa? Makanya Rasulullah SAW bersabda jamaah, "Idza ra'a ahadukum ra'atan fa'ajabat bi fayyati ahlahu fa inna ma'aha mithlu alladhi ma'aha." Kalau seandainya seorang lelaki dia melihat wanita yang menarik bagi dia, fayyati ahlahu, pulang ke rumah. Di rumah ada yang halal. Fa inna ma'aha mithlu alladhi ma'aha. Yang bersama wanita di luar, yang bersama wanita yang ada di istrinya itu sama dengan apa yang dia lihat di luar. Dan masalahnya ketika sampai rumah istrinya apa? Tidak mau. Bahkan kata Nabi, walaupun istri itu sedang masak,
Pemahaman ini. Rasulullah bersabda, ibadah area berusaha kalau dihajati. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan suami istri, faltati datangi. Wali kanat alat tanggul. Walaupun dia di atas kompor, artinya sedang masak, bukan di atas kompor, yang artinya di sana sedang masak. Walaupun sedang masak. Kata orang ulama, bukannya kalau zaman dulu kan, kalau zaman sekarang kan gampang, tinggal dimatiin dan ada. Kalau zaman dulu agak susah. Ada yang mengatakan, dan nanti rotinya gosong dan seterusnya. Kata para ulama, mudorok gosongnya roti itu lebih kecil daripada mudorok menolak ajakan suami. Bahkan ketika sudah mau safar, istri sudah di atas otak, kalau zaman dulu sudah mau safar, suaminya ngajak turun lagi. Ketika sudah pulang grab jamaah, tak tahu. Ketika suaminya ngajak. Ini nasihat buat ibu. Sekarang nasihat buat bapak-bapak. Kan harus hati di rumah kan? Sebagai suami, ketika istrinya menolak satu, yang pertama adalah belajar melalui. Jadi jangan langsung ngambek jangan, tapi dilalui dulu, diambilkan apa? Minuman, diambilkan makanan, berikan oleh-oleh, dipijeti, dan seterusnya diceritakan. Itu nanti lama-lama dulu, kasih uang. Yang kedua, dimaafkan. Ini penting jamaah. Karena kalau kita tidak memaafkan, kita tidur dalam kondisi marah, itu istri kita dilaknat. Makanya bila istri kita tidak dilaknat, kita ngapain? Maafkan. Kasihan yang telah memberikan segalanya untuk kita, yang telah menolong ini dan itu, masa tidak sama malaikat gara-gara kita marah. Jadi usahakan walaupun jengkel kita tahan. Saya nggak marah, saya itu. Nggak ada manfaatnya nanti di akhirat melihat istri kita sengsara ya, masih ada. Apa sih manfaatnya melihat seseorang sengsara di akhirat gara-gara kita? Nggak ada kan? Nggak ada. Lihat Al-Imam Nawawi dengar. Saya pernah dengar kajian saya dulu. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala jemaah, dia itu pernah dicopet. Dicopet apa? Pecinya. Dicopet pecinya. Pecinya diambil. Jadi kalau dicopet dengan apa gimana? Kejar nggak? Kejar kan? Kalau Al-Imam Nawawi kejar nggak? Sekelas Imam Nawawi dicopet pecinya, kejar nggak? Apakah berpikir istighfar? Jadi memang sama-sama kejar. Jadi Pak juga lalu kejar copet. Bedanya kalau kita ngejar copet, lisan kita bagaimana jemaah? Maling yang kerapkan juga ada maling teman. Maling gitu kan? Biar orang pada dengar kemudian mau nangkap. Kalau mau tidak dikejar sana mau belum mengatakan mau waktu Malik katakan, Malik ini sudah saya halalkan, sudah saya berikan kepadamu, katakan kau begitu. Apa kita begitu? Bukan saya terima nikahnya, Malik gaji ke terima nikahnya. Iya. Kalau begitu saya terima. Maliknya bilang enggak. Ya ada orang dipanggil dikejar. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Karena dalam mazhab Hambali, maaf Syafi'i, itu kalau hibah itu harus ada akadnya. Harus ada akadnya, malah kita yang menerima mengatakan apa? Oh itu. Imam Nawawi nggak pengen orang ini gara-gara Imam Nawawi apa? Sengsara di akhirat. Masa cuma berkata peci, tapi dia akan ditanya sama Allah, nggak mau kan? Sedangkan dalam mazhab Syafi'i harus ada akadnya, sehingga dikejar sama Imam Ahmad rahimahullah taala jemaah. Jadi kalau orang lain saja kita nggak mau nanti dia ribet di akhirat gara-gara kita, apalagi orang yang terdekat dengan
kita. Jadi istrinya punya ada, jangan nolak kecuali karena apa? Suaminya dia punya ada. Ketika dibawa dia cari cara, kalau segala salah sudah itu ternyata gagal, maafkan. Iya. Mas, lanjut mas. Cukup mas. Iya sudah cukup. Saya bacakan aja namanya. Yang ke-12. Ini cukup bukan karena pembahasan ini bukan. Ini cukup bukan karena pembahasan yang ke-11 tadi bukan ya. Yang ke-12 mengarahkan senjata ke teman. Tidak boleh, walaupun bercanda, tidak boleh. Atau sekarang mungkin mobil naik motor, pas sudah mau sampai ngapain? Direm, tidak boleh. Nakuti seorang muslim tidak boleh. Ancamannya laknat. Alhamdulillah. Yang ke-13 adalah menghalangi terlaksananya kisos. Jadi ada orang yang harusnya di kisos, dia ada di sana sini, dia tidak jadi di kisos. Ini tidak boleh. Yang ke-14 adalah tidak menghargai jaminan keamanan yang diberikan oleh seorang muslim. Contohnya ada orang kafir yang pengen masuk ke Indonesia, dijamin sama pemerintah. Lah kalau ada yang membunuh, ini tidak boleh, dosanya besar. Bahkan akan dilaknat sama siapa? Malaikat. Orang kafir itu ada 4. Ada harbi, orang kafir yang memahami. Ada zimmi, zimmi itu orang kafir yang dijaga sama negara Islam. Ada mu'ahad, negara kafir yang punya hubungan damai dengan negara Islam. Ada musta'min, musta'min itu yang minta jaminan keamanan. Dari 4 jenis orang kafir yang belum diperhati yang mana? Yang begitu. Yang kedua, ketiga, keempat enggak boleh. Bahkan kalau membunuh yang seperti ini, ancamannya berat. Tidak apa? Maaf, ancamannya tadi apa? Dilaknat sama malaikat. Ini 14 perbuatan yang mendatangkan laknat malaikat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali yang disampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Kita ucapkan dengan doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.